Halo co-friends, soal kali ini berkaitan dengan listrik statis, yaitu gaya Coulomb. Pada soal, kita diberikan gambar dari tiga muatan yang tersusun dalam satu garis. Kita tandai ketiga muatan sebagai Q1, Q2, dan Q3. Berarti dapat kita tuliskan, diketahui Q1 adalah negatif 9 mikrocoulomb atau sebesar negatif 9 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian Q2 adalah negatif 4 mikrocoulomb atau sama dengan negatif 4 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Sedangkan Q3 adalah positif 5 mikrocoulomb atau sama dengan positif 5 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian tanda panah yang ada di bawah muatan menunjukkan jarak antara muatan Q1 dengan muatan Q2. Jarak ini dapat kita tuliskan sebagai R12 yang besarnya adalah 0,5 meter. Lalu jarak antara muatan Q1 dengan Q3 atau R13 kita anggap sebagai X, sehingga jarak antara muatan Q2 dengan Q3 atau R23 adalah 0,5 dikurangi X. Dan yang ditanyakan adalah di manakah posisi partikel positif 5 mikrocoulomb agar tidak mengalami gaya Coulomb dari kedua muatan lainnya. Kita tentukan dulu gaya yang dialami oleh muatan Q3. Pertama, kita lihat interaksi antara muatan Q1 dengan Q3. Muatan Q1 bertanda negatif, sedangkan muatan Q3 bertanda positif. Sehingga gaya yang dialami oleh Q3 akibat Q1 adalah gaya tarik-menarik. Arah gaya F13 dapat kita gambarkan menuju ke Q1 atau ke arah kiri. Kemudian kita lihat interaksi antara muatan Q2 dengan muatan Q3. Muatan Q2 bertanda negatif, sedangkan muatan Q3 bertanda positif. Arah gaya F23 dapat kita gambarkan menuju ke Q2 atau ke arah kanan. Ingat co-friends, agar Q3 tidak mengalami gaya Coulomb, maka resultan gaya Coulomb pada Q3 harus sama dengan 0. Berarti negatif F13 ditambah F23 sama dengan 0. Tanda negatif pada F13 menunjukkan bahwa gaya F13 adalah ke arah kiri. Dari persamaan ini berarti dapat kita tuliskan F13 sama dengan F23. Gaya F13 dapat kita uraikan menjadi konstanta Coulomb dikali muatan Q1 dikali muatan Q3 per kuadrat dari jarak antara muatan Q1 dan Q3. Sedangkan gaya F23 dapat kita uraikan menjadi konstanta Coulomb dikali muatan Q2 dikali muatan Q3 per kuadrat dari jarak antara muatan Q2 dan Q3. Sekarang kita coret konstanta Coulomb dan muatan Q3 pada kedua ruas. Kemudian kita masukkan nilai dari besaran yang kita ketahui ke dalam rumus. 9 dikali 10 pangkat min 6 coulomb per X kuadrat sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6 per kuadrat dari 0,5 dikurangi X. Ingat, tanda negatif pada muatan tidak disertakan dalam menghitung gaya Coulomb dan kuat medan listrik. Selanjutnya kita coret 10 pangkat min 6 pada kedua ruas, sehingga persamaan menjadi 9 per X kuadrat sama dengan 4 per kuadrat dari 0,5 dikurangi X. Dari sini kita akarkan kedua ruas, sehingga persamaan menjadi 3 per X sama dengan 2 per 0,5 dikurangi X. Kemudian kita kali silang, sehingga persamaan menjadi 3 dikali 0,5 dikurang X sama dengan 2X. Dari perhitungan sebelumnya kita dapatkan persamaan 3 dikali 0,5 dikurang X sama dengan 2X. Kita lanjutkan perhitungan. 1,5 dikurangi 3X sama dengan 2X. Kita pindahkan min 3X ke ruas kanan, sehingga 1,5 sama dengan 2X ditambah 3X, atau 1,5 sama dengan 5X, yang berarti X sama dengan 0,3 meter. Sekarang kita hitung besar R13 dan R23. R13 atau jarak antara muatan Q1 dengan Q3 adalah sebesar X, berarti R13 sama dengan 0,3 meter. Artinya, partikel positif 5 mikrocoulomb atau muatan Q3 tidak mengalami gaya Coulomb jika terletak sejauh 0,3 meter dari muatan Q1. Kemudian R23 adalah 0,5 dikurangi X,
Berarti R23 sama dengan 0,5 meter dikurangi 0,3 meter atau sama dengan 0,2 meter. Yang berarti partikel positif 5 mikrokulom atau muatan Q3 tidak mengalami gaya Coulomb jika terletak sejauh 0,2 meter dari muatan Q2. Oke, co-friends, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.